Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati pada orang semua. Di sepanjang minggu kita diberkati dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Orang semua disertai, diberkati, dilindungi, dituntun, bahkan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ya, kali ini kita akan belajar firman Tuhan, Bina Anak Pelajaran 11 yang diberi judul Rajin Belajar Alkitab. Pembacaannya terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Namun sebelumnya, orang berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan agar apa yang orang dengar, apa yang orang renungkan bersama tidak lalu dari pendengaran kita, tetapi itu menjadi berkat bagi orang semua. Ya, anak-anakku yang berkati Tuhan, mari siapkan hati, pikiran untuk kita masuk dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bersyukurlah kami Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Allah hebat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami kembali akan belajar firman-Mu. Kami akan belajar Alkitab yang adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan kami hikmat yang dari sorga, supaya Tuhan, hikmat yang Engkau berikan itu membuat kami mengerti, membuat kami memahami apa kata Tuhan dalam kehidupan kami, dan dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat saksi di tengah-tengah dunia ini walaupun kami masih kecil. Berkati kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang merintangi kami menerima berkat-berkat dari Tuhan. Apalagi saat ini kami akan menerima berkat firman-Mu. Ampun dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, shalom adik-adik. Damai di hati. Ya, kembali minggu ini kita akan membahas firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Ya, orang buka bersama 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia orang semua yang membaca, mendengarkan, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan orang, kotor melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ya, shalom adik-adik, damai di hati, puji Tuhan. Setelah adik-adik orang belajar mengenai bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Tahu minggu lalu, kong simpan dalam hati. Orang jangan cuma simpan, kotorannya apa renungkan. Orang lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kalau 2 minggu lalu, ya di Bina Anak Pelajaran 9, di situ dibilang, sejak kecil dibiasakan untuk apa? Untuk mengenal kitab suci, bukan cuma mengenal, bahkan orang memahami firman Tuhan. Bahkan apa? Bukan cuma memahami, mengerti, tetapi orang boleh melakukan firman Tuhan dari kecil. Sama dengan siapa? Pembacaan 2 minggu lalu. Sama dengan Timotius toh. Iya, dari kecil DP mama so ajarin DP oma, walaupun DP papa orang Yunani, adik-adik, tetapi dia dididik oleh ibunya dan neneknya
dari kecil sudah dibiasakan untuk membaca kitab suci, belajar firman Tuhan. Nah, jadi ini Timotius ini sudah diperbiasakan untuk apa? Membaca kitab suci dari kecil. Ya, apa sebab adik-adik ini Timotius mesti mengerti firman Tuhan tuh karena dia apa? Diutus untuk apa? Mengajar atau dia akan membangun iman orang-orang Kristen untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, melalui ajaran-ajaran itu dia dapat belajar dari mana? Dari kitab suci yang dia pelajari masih kecil. Sehingga selain dia belajar firman Tuhan, dia memberitakan apa? Injil Yesus Kristus supaya semua orang menjadi percaya. Nah, adikku yang berkati Tuhan, minggu ini kita belajar bina anak pelajaran 11 dengan judul Rajin Membaca Alkitab. Iya. Nah, adik-adik, sebelum Inci mau lanjut, Inci mau tanya dulu. Iya. Boleh tuh Inci mau tanya? Iya. Siapa di rumah ada Alkitab? Oh, ada semua Kang. Ada pastinya. Pasti orang Kristen ada Alkitab, ada kitab suci kan apa? Itu merupakan pedoman terampai hidup. Ya, jadi ada Alkitab kan di rumah kan semua pasti ada. Atau ada yang nyana ada Alkitab? Oh, ada semua. Ya, adikku yang berkati Tuhan, Inci mau tanya. Ya, mana lebih banyak? Torang buka Alkitab atau buka HP? Ayo, jujur Pak Inci. Ya, karena berdusta Pak Inci berarti berdusta Pak Tuhan. Mana? Mana yang lebih banyak? Adik-adik mau buka Alkitab atau mau buka HP? Coba. Ya, tentunya siapa yang jaga baca Alkitab, tentunya Alkitab dia bilang, oh ada Inci, Alkitab kita paling banyak buka. Tetapi kalau siapa nyanyian, ya Inci, kita nanti buka Alkitab kalau orang semua ibadah, orang semua sekolah minggu, orang semua sore gembira. Kalau di rumahnya ada no, kita bareng main, buka HP. Ya, jawaban paling banyak pasti buka HP. Karena orang so lebih apa? Lebih praktis. Buka di HP so ada Alkitab, terus ya bawa Alkitab ke tempat ibadah. Orang so lebih baik bawa HP, oh berat kok Alkitab. Bayangkan ada orang bilang berat kok Alkitabnya. Tapi Inci mau bilang pada adik, Inci kalau mau ibadah, Inci juga tetap mesti baca Alkitab. Nah, torang mau belajar pagi hari ini bagaimana torang rajin membaca Alkitab. Nah, adikku yang diberkati Tuhan, bagaimana torang mau kenal Pak Tuhan? Bagaimana torang mau apa? Tahu janji Tuhan kalau torangnya nak baca apa? Tuhan pe janji di mana? Di Alkitab adik-adik itu. Torang mau kenal Pak Tuhan bagaimana tuh? Kalau torang yang nak pernah sonton tuh Alkitab, yang nak pernah buka tuh Alkitab atau cuma mau buka di ibadah tuh, nanti mungkin oh iyo kanci, aduh ternyata di Alkitab ada cerita-cerita yang luar biasa, membangkitkan iman Pak orang tuh. Yo, supaya orang jadi bertumbuh, jadi anak yang memang beriman, yang takut akan Tuhan. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kembali minggu ini orang belajar ulang. Iya, belajar apa? 1 Timotius 4 itu di situ Rasul Paulus kasih surat Pak Timotius sebagai surat pengembalaan, surat pastoral untuk Timotius. Bagaimana Paulus menyiapkan, mendampingi atau memberi penguatan untuk Timotius karena apa? Karena waktu itu adik-adik seperti Inci yang bilang 2 minggu lalu, karena waktu itu orang-orang Kristen yang ada pada saat itu jadi apa? Kacau. Karena apa? Karena mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat adik-adik yang berbeda dengan Injil. Dan adik-adik kala itu pemerintah Romawi apa mengancam pemimpin jemaat untuk dimasukkan dalam mana? Di penjara. Dan ini Timotius ini adalah salah satu pemimpin jemaat mau dipersiapkan Paulus adik-adik. Karena apa? Iya, dia adalah anak rohani dari Paulus yang juga disebut apa? Rekan pelayanan dari apa? Dari Paulus adik-adik. Timotius ini adik yang DP arti orang saleh atau orang yang takut akan Tuhan. Iya, Paulus mau siapkan, dia mau jadi adik-adik yang benar-benar takut akan Tuhan, memberitakan firman apa yang diucapkan sesuai dengan perbuatannya. Jadi adik-adik dia punya integritas toh, integritas apa yang diucapkan oleh bibir sama dengan kelakuan toh. Jadi Paulus mau siapkan dia, makanya Paulus mengirim surat, mau kasih penguatan, mau kasih ajaran, mau kasih nasihat. Nah, nasihat-nasihat apa yang diberikan Paulus kepada Timotius? Nah, adik-adik, nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu orang so baca tadi, ayat 12. Coba.
Inci kasih ajar lagu dari nasihat-nasihat Paulus ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Koma itu lagu bagus. Itu nasihat Paulus kepada siapa? Timotius. Karena dia mempersiapkan Timotius ini mau jadi apa? Utusan pada waktu itu jemaat di Efesus. Makanya Paulus bilang sekali lagi, dia bilang, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Jadilah teladan bagi apa? Sesamamu. Tuh, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam perkataan. Tuh, Paulus bilang pada Timotius, Timotius, ngana mesti jadi teladan, ngana mesti jadi contoh dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, baik dalam kasihmu, baik dalam kesetiaanmu, dan baik dalam kesucianmu. Paulus bilang lagi, adik, Paulus kasih nasihat lagi, hai Timotius, ngana mesti tekun membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, mesti tekun ngana. Karena apa? Paulus bilang, karena ngana mau mengajar, ngana membangun itu orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, adikku yang berkati Tuhan, ya, bina anak pelajaran 11, DP judul rajin membaca kitab suci. Paulus dah pesan, jangan seorang menganggap engkau muda. Nah, dalam keluarga orang, siapa yang paling muda atau siapa yang paling kecil? Nah, orang tuh anak-anak sekolah minggu tuh paling kecil. Jadi Paulus bilang, bukan cuma Paulus, Alkitab firman Tuhan dia bilang, jangan pandang enteng tuh orang-orang muda, orang-orang kecil. Orang anak-anak, jangan pandang enteng. Jadi teladan, biar orang masih kecil, orang mesti jadi teladan. Bukan cuma Paulus ada nasihat Pak Timotius tuh, jadi ini nasihati juga pada orang tuh, jangan orang pun menganggap muda itu orang paling kecil di rumah, itu orang tuh paling muda tuh, berarti orang anak-anak, orang anak sekolah minggu, jadi orang mesti jadi apa? Jadi contoh, biar orang masih kecil, orang jadi contoh tuh, contoh bagi siapa? Bagi orang-orang percaya. No, siapa tuh orang percaya? No, orang-orang di sekitar pada orang yang percaya pada Tuhan, orang menjadi contoh tuh, iya, dalam perkataanmu. Nah, orang berkata, orang tuh kau jadi contoh, orang mesti berkata yang benar, jangan tara berbeda. Jadi orang apa? Mesti berkata-kata dalam perkataan orang mesti jadi contoh. Nyanda ada tuh inci mau dengar tuh memaki tuh. Nya, inci ada tuh yang inci dapati mau memaki itu orang nyanda jadi contoh dalam perkataan. Paulus ada pesan terutama, satu, dalam perkataan. Mesti kasih contoh menjadi teladan dalam perkataan. Kedua, dalam tingkah laku. Tuh orang mesti jadi contoh. Iya, kalau tuh orang lihat tuh kakaknya aja ibadah, orang cuma hari Minggu, iya, duduk-duduk kumanya, orang boleh bilang, hei, hari Minggu ini, mari orang pergi gereja, mari orang jadi contoh. Nah, tapi tingkah laku tuh, aduh tuh anak tuh dia rajin sekali masuk gereja, aduh tuh anak tuh dia rajin sekali masuk sekolah minggu, sore gembira, aduh dia lebih dulu kan dia panggil dia teman-teman. Jadi contohnya, dia tingkah laku jadi contoh orang lain, sehingga apa? Banyak orang yang apa? Yang terkesima tuh bilang, aduh kau main tuh anak, pagi-pagi dia sobang, dia panggil dia teman-teman, bajalang, dia jadi corong pada teman-teman, mari sekolah minggu, mari pagi gembira. Nah, dia tingkah laku jadi contoh untuk orang lain, walaupun apa? Orang masih kecil tapi orang boleh jadi contoh untuk orang lain. Iya, selain dalam tingkah laku, di sini Paulus kasih nasihat pada Timotius juga di dalam kasih. Ya, dalam kasih, orang mesti ada mesti kasih terhadap orang lain, walaupun orang kali cuma kasih yang toh orang cuma di apa di mulut kadang-kala tuh orang jadi apa jadi contoh. Kalau memang kasih, orang bilang, orang ambil apa sesuatu kasih, ikut langsung apa berbuatnya cuma bilang kasih ya, dapat sayang, tapi orangnya nyandak berbuat, berarti orang melalui perkataan nyandak sama dengan orang perbuatan, dan itulah yang diinginkan oleh Paulus kepada Timotius, dia perkataan mesti sama dengan perbuatan, jadi jangan cuma sampai di mulut, dalam kasihmu. Nah, jadi selain kasihmu, Paulus bilang pada Timotius, dalam kesetiaanmu. Kalau membaca Alkitab di rumah, jangan cuma di hari atau jangan cuma di ibadah. Aduh, kasihan terus membaca Alkitab. Ya, tapi cuma hari itu.
Habis itu so nyanda, nanti ulang di ibadah baru. Nah, kalau setia jadi mesti lakukan terus-terus. Toh, dia setia hari ini. Aduh, kita mau gabung dengan orang itu anak-anak nakal. Mesti setia. Dia jangan tergoda toh. Sebenarnya pacaran minggu lalu jangan tergoda. Jadi di dalam kesetiaan orang mesti setia Pak Tuhan. Kalau orang berdoa nih hari, besok mesti berdoa. Terus-terus orang berdoa. Jangan cuma setia cuma satu hari toh. Bukan setia itu DP nama. Nah, jadi selain setia, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa torang mesti suci toh dalam kesucianmu ya. Torang suci, jangan sok-sok suci, tapi torang betul-betul suci. Kalau nih mau berbuat yang jahat, jangan bilang kita kesini mau, jangan cuma di mulut. Jadi kalau benar-benar suci, marilah torang gunakan kasih setia Tuhan untuk torang pergunakan untuk sebaik-baiknya. Digunakan untuk torang suci toh torang mau terganggu dengan hal yang buruk. Karena itu torang ada simpan tuh kesucian untuk Tuhan. Nah, adikku yang berkati Tuhan, ya, nasihat-nasihat ini yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius supaya dia ini diharapkan Timotius menjadi kokoh, toh punya dasar sehingga dalam Timotius mengajar, dalam Timotius membangun orang-orang percaya, orang-orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus, toh. Dalam minggu ini, orang sudah memasuki minggu sengsara yang ketiga, toh. Jadi mari menghayati minggu-minggu sengsara yang ketiga, sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang boleh ikut sama dengan nasihat dari Paulus untuk Timotius. Mari menjadi teladan. Terutama orang rajin baca kitab suci toh. Kalau minggu lalu dia bilang, dengar firman Tuhan, simpan firman Tuhan, simpan dalam hati firman Tuhan, kau lakukan firman Tuhan. Nah, sekarang orang mesti rajin baca kitab suci. Sampai aku datang, tekunlah dalam membaca kitab suci. Ya, orang akan tahu janji Tuhan ada di, orang akan tahu pikiran Tuhan, orang akan tahu isi Tuhan dengan orang belajar firman Tuhan. Nah, bukannya ada guna kok itu berarti itu baca firman Tuhan. Ya, orang mendapat kekuatan dari firman Tuhan, orang dapat penghiburan dari firman Tuhan, orang dapat sukacita yang luar biasa dari firman Tuhan. Makanya Bina Anak pelajaran 11 ada kasih judul rajin membaca kitab suci. Karena dengan rajin membaca kitab suci semakin orang mengenal Tuhan Yesus. Semakin orang semakin hidup orang beriman kepada Tuhan. Dan semakin orang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena orang adalah anak-anak Tuhan. Biarlah ini bukan cuma Pak Timotius. Toh Paulus dah pesan, tapi Pak orang semua di dalam menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Ya, kita semakin menjadi anak yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah anugerahkan kasih karunia dan rahmat untuk orang semua untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua sekarang ini bahkan untuk sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, bagi orang-orang percaya di sekitar kami. Sehingga dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan bahkan kesucian, kami selalu menjadi contoh bagi orang lain. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan di dunia ini hanya untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, sampai jumpa.